Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Jamila dengan NPM 232170018 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sudan Selatan. Sudan Selatan ini memiliki ibu kota bernama Juba. Nah, Sudan Selatan ini secara letak absolutnya terletak di Afrika Timur dengan koordinat 4 derajat sampai 12 derajat lintang utara dan 24 derajat sampai 36 derajat bujur timur. Secara geografis, Sudan Selatan terletak di Afrika Timur dan merupakan yang terkurung daratannya di kawasan tersebut. Wilayah Sudan Selatan ini dikelilingi oleh beberapa wilayah negara lain, seperti negara Ethiopia di sebelah timur, Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo di sebelah selatan, Republik Afrika Tengah di sebelah barat, dan Republik Sudan di sebelah utara. Nah, mengenai jarak antara Indonesia ke Sudan Selatan itu kira-kira sekitar 8.500 hingga 9.000 km jika diukur secara garis lurus jarak udara. Seperti dari ibu kota Jakarta menuju ibu kotanya Sudan Selatan yaitu Juba. Nah, Sudan Selatan ini mempunyai iklim tropika savana yang dicirikan oleh dua musim utama yaitu musim hujan dan musim kering. Nah, musim hujan ini berlangsung dari Mei hingga Oktober dengan memiliki karakteristik cuaca lembab dan hujan lebat, kemudian suhu tetap panas tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan musim kering, serta hujan lebih banyak di kawasan selatan dan barat bagian negaranya. Nah, untuk musim keringnya itu terjadi pada bulan November hingga April dengan karakteristik cuaca yang sangat panas dan kering dengan kelembaban yang rendah. Kemudian angin kering dari timur laut yang dikenali sebagai angin Harmattan yang dapat menyebabkan keadaan berdebu gitu seperti gersang. Kemudian sumber air pun berkurang gitu. Kemudian dari segi morfologinya di Sudan Selatan ini terdapat lembangan Nil Putih yang merupakan kawasan tanah rendah dan berawa. Nah, ini tuh salah satu kawasan paya terbesar di dunia. Kemudian air dari Sungai Nil juga sering menyebabkan banjir bermusim. Kemudian ada dataran tinggi di tengah dan selatan. Nah, seperti Bukit Berbatu dan kawasan pegunungan rendah seperti pegunungan Imatong di Tenggara yang berhampiran sepadan dengan Uganda dan Kenya. Kemudian ada di kawasan barat dan barat laut itu merupakan agak lebih tinggi daripada dataran yang bergelombang dan batuan purba. Kemudian untuk yang terakhir tuh ada lembangan sedimen. Nah, lembangan sedimen ini di Sudan Selatan ini juga mempunyai lembangan sedimen yang luas gitu, yang mempunyai potensi petroleum dan mineral. Kemudian di Sudan Selatan juga terdapat batuan seperti batuan metamorfik dan igneous, yaitu merupakan batuan purba ya. Nah, ini tuh terdapat di bagian tenggara dan bagian barat di negara Sudan Selatan. Kemudian juga ada batuan sedimen. Nah, ini tuh ditemui di lembangan Nil dan kawasan tengah utara. Kemudian kawasan ini tuh sangat penting gitu dari segi ekonomi karena mengandung simpanan minyak dan gas.
Nah, kemudian dari segi hidrosfernya itu di Sudan Selatan terdapat sungai utama yaitu Sungai Nil Putih dan Sungai Sobat. Kemudian kawasan air besar seperti Payasud yang merupakan salah satu paya terbesar di dunia. Kemudian juga ada air bawah tanah yang tersedia dalam akuifer serta dari musim hujan juga yang terjadi dari bulan Mei hingga Oktober yang penting juga sebagai sumber air di negara Sudan Selatan ini. Kemudian mengenai flora dan fauna yang ada di Sudan Selatan. Nah, untuk floranya ya di Sudan Selatan ini terdapat pohon akasia yang merupakan pokok tahan kemarau yang biasanya ada di savana. Kemudian ada baobab yang merupakan pokok besar dengan batang yang dapat menyimpan air. Kemudian juga ada mahogani Afrika. Nah, ini juga pokok kayu keras biasanya ada di hutan tropika. Nah, kemudian ada papirus. Nah, ini tuh merupakan tumbuhan yang ada di Payasud serta rumput gajah. Nah, rumput ini tuh biasanya tumbuh tinggi di kawasan yang lembab. Nah, untuk mengenai faunanya, hewan-hewan yang ada di Sudan Selatan ini ada gajah Afrika, kemudian ada singa, kerbau Afrika, kemudian ada jerapah Nubia, serta ada leopard atau macan tutul. Kemudian dari segi sosialnya, karena di Sudan Selatan ini merupakan terdapat banyak sekali penduduk yang miskin, sehingga kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan gitu di Sudan Selatan. Kemudian dengan akses layanan yang masih rendah. Nah, dengan harapan di Sudan Selatan ini dapat membangun infrastruktur dasar serta layanan sosial yang lebih sepadan gitu. Kemudian dari segi budayanya ya, karena di Sudan Selatan ini masih terdapat kesukuan gitu, memiliki budaya etnik yang sangat kuat, sehingga tidak jarang gitu terdapat konflik antar etnik serta kurangnya identitas nasional. Kemudian dari segi ekonominya, Sudan Selatan ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tetap tergolong negara paling miskin dan terbelakang di dunia. Nah, negara ini tuh mengalami kutukan sumber daya di mana kekayaan alam justru memicu ketimpangan seperti korupsi, konflik, dan ketergantungan ekonomi pada satu komoditas. Meskipun mereka sudah merdeka, tetapi konflik internal tuh masih berlangsung. Sementara sebagian besar masyarakat hidup dari pertanian tradisional yang rentan terhadap perubahan iklim. Kemudian dari keterjangkauan atau aksesibilitasnya, banyak di wilayah Sudan Selatan ini sulit gitu diakses karena infrastrukturnya seperti jalannya yang rusak, kemudian terutama selama musim hujan gitu. Nah, hal ini tuh memperhambat distribusi bantuan kemanusiaan dan pembangunan ekonomi. Kemudian dari segi popularisasinya juga pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan serta penduduknya tuh terkonsentrasi di kota Juba yang merupakan ibu kota dari Sudan Selatan ini, sehingga menciptakan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah pedalaman. Kemudian dari nilai kegunaan ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa di Sudan Selatan ini terdapat Sungai Nil Putih. Nah, hal ini tuh sangat penting gitu bagi kehidupan dan pertanian di Sudan Selatan. Nah, tanah ini tuh sepanjang sungai memiliki nilai guna yang tinggi untuk pertanian dan transportasi air. Nah, selanjutnya itu ada diferensi wilayah. Jadi setiap daerahnya tuh memiliki karakteristik keunikannya masing-masing. Misalnya seperti di daerah Darfur Timur yang terletak dekat perbatasan Sudan. Nah, di sana tuh karakteristiknya tuh
cenderung kering, sementara di Ekuatoria atau di bagian selatan wilayahnya tuh lebih subur dan memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian dalam keterkaitan antara manusia dan lingkungannya, penduduk Sudan Selatan ini sangat bergantung gitu dalam alam, seperti bertani, berternak. Namun perubahan iklim dan konflik mempengaruhi penggunaan lahan juga dan ketahanan pangannya juga. Nah, jika dilihat dari situasi kondisi eksternal, Sudan Selatan ini adalah negara termuda di dunia karena merdeka sejak 2011 dengan populasi sekitar 12 juta dan ekonomi yang bergantung pada minyak serta pertanian tradisional. Nah, infrastruktur dan stabilitas politiknya juga masih lemah dengan konflik etnis yang sering terjadi dan mayoritas penduduknya tuh beragama Kristen. Sedangkan Sudan jika dibandingkan dengan negara Sudan ini lebih besar dengan populasi sekitar 45 juta. Kemudian dari segi ekonominya pun lebih beragam, terutama minyak dan pertanian serta infrastruktur yang lebih maju gitu dibanding dengan Sudan Selatan. Nah, mayoritas penduduknya tuh jika di Sudan beragama Islam, namun negara ini tuh juga menghadapi konflik gitu di beberapa wilayah seperti di Darfur. Nah, singkatnya Sudan Selatan ini masih dalam proses pembangunan dan pemulihan pasca konflik. Sementara Sudan ini lebih stabil secara ekonomi, tetapi masih memiliki tantangan politik dan sosial tersendiri.